Orang Nasrani itu muwahhid. Nabi Isa disembah itu wajar. Syubhat dari Ar-Razi Hashim. Manusia tidak boleh sujud kepada manusia karena dalilnya cukup tegas. Rasulullah bersabda, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku suruh seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Hadits riwayat Tirmizi. لما جاء معاذ من اليمن أول ما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ قال يا رسول الله وجدتهم يسجدون لبطارقتهم وكبرائهم فوالله لأنت أحق بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ هذا لا يحق إلا لله لا يجوز هذا الأمر وفي بعض طرق الحديث ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فصار محرما في شريعتنا. Peringatan. Yang akan Anda lihat dan dengar setelah ini adalah syubhat yang diucapkan oleh Ar-Razi Hashim. Perlu diperhatikan bahwa syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati ini lemah. Oleh karena itu, admin mengingatkan penonton agar memohon perlindungan kepada Allah dari syubhat sebelum lanjut menonton. Lebih baik lagi jika bisa menguatkan belajar tauhid terlebih dahulu. Video ini dibuat dengan niat untuk dijadikan peringatan dan dokumentasi, bukan untuk menjadi sebab manusia terjatuh ke dalam syubhat. Nabi kan pakai lapis hijab, Pak Kiai. Hijab inilah yang kemudian membuat Nabi itu tidak disembah. Namanya hijab syariat. Jadi syariat itu digunakan untuk membentengi kita supaya kita nggak jadi khurafat. Nggak kayak Nabi Isa ini kan nggak menghijab dirinya dengan syariat yang ketat. Kan dia nggak bawa syariat baru kecuali dikit, cuma menghalalkan yang diharamkan dalam kitab suci Nabi Musa. Nah, karena dia menunjukkan, membuka sedikit tabir sifat Allah, sifatul haya, dia ambil tanah, ditiup kan? Karena dia sudah jadi hayatnya Allah. Jadi hayatnya Isa itu hayatullah. Tinggal dia kun kan, jadi burung. Jadi burung. Iya. Yang mati jadi hidup lagi. Saya pernah praktekin itu, Pak. Ada kucing mau mati, udah sakarat, udah gitu begini. Saya bilang, ya Allah, kalau Nabi Isa bisa digituin, masa umat Nabi Muhammad gak bisa? Saya ngerti metodologinya ya Allah, tapi saya nggak tahu prakteknya. Sekarang saya mau coba. Hidup, Pak, langsung. Tapi nggak berani lagi, habis itu ketakutan saya habis itu. Takut suul adab, takut disembah-sembah orang gitu. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman ntar. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Berarti menyembah Isa dia. Menyembah Isa nggak bisa dia. Berarti Allah cemburu kan? Itu bab ontologis tuh. Itu jangan jelasin ntar dia. Bisa dikafirkan ntar sama orang. Ini bab begitu ya. Ini namanya ontologis. Kalau bab teologi nggak ada cerita. Bab teologi, bab akidah, sudah Nabi Isa Abdullah. Nah, gitu kita modelnya. Makanya bab ontologis ini kalau orang ngerti, waduh, rahmannya tinggi. Dia sayang ke semua orang. Kalau bab tadi itu bab teologi itu, rohimiyah. Jadi ganti-ganti switch aja pakai. Kalau kita belajar dulu epistemologi di kampus, empirik, rasio. Kalau di Ghazali kan tajribah. Kalau saya nyebutnya kolbu, ruh. Ghazali itu menyamakan ruh, kalbu dan ruh beda. Maka di akhir zaman ini semua ilmu awalan wa akhiran kan, awalin wa akhirin itu digabung semua. Kita boleh merevisi ilmu-ilmu. Nah, kalau berbicara Imam Ghazali itu kan menarik juga ya dalam kitabnya Shalibat itu. Ya. Beliau seorang mujadid juga. Ya, siapa yang nggak kenal Imam Ghazali ya? Luar biasa. Karya-karyanya, ibadahnya. Tapi justru dia ada yang mengimpikan masuk surga karena... Setelah ini adalah video klarifikasi dari Ar-Razi Hashim. Mari kita simak.
Imam Al-Jili, saya sering sampaikan ini, beberapa hari yang lalu ada anggota jemaat tabligh yang nanya tentang video saya yang dipotong oleh orang-orang yang memang suka motong-motong, ingin bikin ribut ya, tapi saya nggak mau ribut lah, dia aja yang ribut. Jadi Imam Al-Jili, saya nukil, beliau mengatakan la ilaha illallah secara akidah adalah la ilaha illallah secara hakikah. Ini beda. La ilaha illallah secara akidah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka agama yang menyembah selain Allah batil secara ilmu akidah, bab iman. Tapi Imam Al-Jili dia berbicara bukan akidah, dia bicara ontologi atau falsafatul wujud. Bukan akidah, bab hakikat. La ilaha, terjemahan beliau apa? Ini terjemahan Imam Al-Jili. Tiadalah Tuhan yang disembah illallah kecuali Allah. Maka siapapun Tuhan yang disembah di alam ini secara hakikat dikembali kepada Allah. Tetapi kelompok-kelompok itu tidak sempurna dalam menyembah. Ada yang hanya menyembah rezeki, maka dia manifestkan dalam bentuk kucing yang begini-gini tuh, ya. Ada yang menyembah kepada gunung karena terlihat tinggi dan hebat. Ada yang menyembah matahari karena sumber hayat kehidupan alam. Dia hanya menyembah satu nama, hayat. Ada yang menyembah Nabi Isa karena bisa menghidupkan yang mati. Dan imam yang saya sering sebut, murid dari Imam Syazili, guru dari pengarang hikam, Al-Mursi, Abul Abbas Mursi. Apa kata beliau? Dirinya wali, kolbunya wali itu penuh dengan nur asma dan sifat Allah. Jika disingkap orang mengira itu Allah, maka fa'abaduhu, mereka mengira itu Allah, mereka akan sembah. Itulah yang terjadi pada Nabi Isa. Kita lagi menjelaskan itu, cuma dipotong-potong ya. Dikira saya membolehkan menyembah Nabi Isa. Tapi kita kembalikan ke bahasa Melayu lama, sembah dalam arti hormat boleh, tapi sembah dalam arti ibadah tidak boleh. Ya, persembahan tuh kenapa boleh? Tari persembahan ada Pak di kampung saya, kalau ada tamu datang ada nih tari persembahan hormat. Oke, coba perhatikan Quran, ini Quran. Sujud boleh gak kepada selain Allah? Serius? Syirik, benar nih, serius, wallahi. Nabi Adam dipanggil oleh Allah, lalu disidang semua malaikat. Apa kata Allah? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Kami berkata kepada semua malaikat, sujudlah kepada hambaku Adam. Ayo, gimana? Emang nggak boleh? Quran loh Pak, ayatnya lebih dari satu ayat. Ada di Al-Baqarah, ada di Araf, ada di banyak surat. Jadi tidak semua sujud persembahan itu menyembah ibadah. Ada sembah hormat. Maka antum sudah clear, saya tidak pernah meyakini boleh menyembah Nabi Isa dalam pengertian menyembah ibadah. Saya juga tidak meyakini bahwa semua agama sama. Enggak. Siapa bilang semua sama? Itu orang emosional, orang emosi, akalnya hilang 2/3, bukan lagi setengah. Maka dia ingin mencari kesalahan orang, yang penting diambil kuat-kuatnya. Insya Allah kita tenang-tenang aja ya. Kita mah tenang-tenang aja ya. Jadi itu penjelasan bab hakikat ya. Jadi la ilaha fil haqiqah, tiada Tuhan yang disembah secara hakikat kecuali Allah. Namun mereka menyembah Allah tidak sempurna. Apa kata Imam Al-Jili? Makanya ngaji, jangan ngaji di YouTube doang. Ya, al-ma'bud al-hakiki Allah, ma'bud hakiki Allah, dan yang menyembah Allah secara utuh hanya Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Saya umat Nabi Muhammad SAW. Maka dalam bab hakikat bahasanya bukan benar salah sesat, enggak. Bahasanya kamil akmal qasir, sempurna tidak sempurna. Itu bahasa hakikat. Jadi kalau ada orang ngomong hakikat sombong, dia belum nyampe kepada puncak hakikat.
Imam Al-Jili sampai kepada puncak hakikat, maka dia memandang non-muslim bukan untuk dibenci, bukan mengatakan mereka salah, cukup katakan mereka tidak sempurna. Itu bahasa hakikat, bukan bahasa akidah. Ya, ilmu itu luas. Ya, a'rafun nas bil khilaf, a'rafuhum bid din. Orang yang paling mengenal perbedaan faham, perbedaan ilmu A dengan ilmu B, itu orang yang paling paham beragama. Ya, jadi kalau ada antum ditanyain orang mengenai kalimat-kalimat saya tadi, itu bukan kalimat saya, tapi kalimat dari Imam Al-Jili. Babnya bukan bab akidah, tapi bab haqiqah. Bab haqiqah, bab ontologi, tidak wilayah hukum akidah, dia wilayah yang lain. Wilayahnya bukan benar salah, wilayahnya sempurna tidak sempurna, elok kurang elok. Dan saya sedang mencoba mengedukasi diri saya sendiri dan kita semua supaya kita upgrade dari sekedar bab akidah naik ke bab haqiqah, biar jadi rahmat bagi alam semesta, bukan menjadi musuh orang yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sujud kepada selain Allah itu hukumnya haram menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Hanya saja sujud kepada selain Allah itu memang disebut rincian. Kalau dia sujud kepada selain Allah dalam bentuk ibadah, itu artinya ibadah kepada selain Allah. Kalau bentuknya ibadah, pengagungan kepada selain Allah sama dengan dia mengagungkan Allah, dia beribadah kepada selain Allah dengan sujud, maka itu adalah kekafiran. Tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Tapi kalau misalnya dia sujud kepada selain Allah dengan maksud penghormatan, untuk memberi penghormatan, ini ada silang pendapat di tengah para ulama. Apakah dikafirkan atau tidak? Jadi kalau haram, semuanya sepakat itu adalah hal yang diharamkan. Iya. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di beberapa buku beliau memberikan rincian. Karena itu di sebagian ucapan Imam Nawawi, beliau berkata bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil berupa sujud di depan guru-gurunya, itu adalah haram qat'an, kata Imam Nawawi. Bikulli hal, bisa dipastikan haramnya pada segala keadaan. Apakah dia sujud menghadap kiblat atau selain kiblat? Apakah dia sujud, dia maksudkan sujudnya karena Allah, jadi dia sujud di depan gurunya, tapi sujudnya dia maksudkan untuk Allah, bukan untuk guru. Atau dia melalaikan hal itu. Kemudian kata Imam Nawawi, dan sebagian bentuk sujud yang seperti itu ada yang mengharuskan kekafiran, bahkan mungkin dekat kepada kekafiran. Iya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila hal tersebut dilakukan untuk penghormatan dan dia tidak tahu hukumnya bahwa itu adalah haram, maka itu tidak dikafirkan. Itu tidak dikafirkan. Dan memang ada riwayat ya di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau kembali dari Syam, beliau sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Mu'adz, ada apa ini? Apa yang kamu lakukan ini?" Maka kata Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, saya datang dari Syam dan saya dapati mereka di Syam, orang-orang Nasara itu, mereka sujud kepada para pendetanya, para pemimpin agamanya. Maka saya pun berniat dalam hatiku untuk melakukan hal itu padamu."
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tafalu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian lakukan. Itu tegas pelarangan Nabi tentang hal tersebut. Tetapi tatkala Mu'adz bin Jabal melakukannya bukan dalam bentuk ibadah, hanya penghormatan, maka hanya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keharaman akan hal itu. Karena itu tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah hal yang dibolehkan. Iya. Dan inilah kondisi sebagian orang di masa sekarang. Kurang memikirkan hak Allah di dalamnya. Terlalu banyak dia pikir hak makhluk. Dia masalah sama orang, bagaimana cara orang ini dibuat ridha. Ya, ketika dia melakukan hal tersebut, dia berpikir bagaimana caranya diberi jalan keluar. Dia tidak pikir hak Allah di dalamnya. Sujud itu dari kekhususan ibadah. Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya yang dia pikirkan, saya setiap hari sholat 5 waktu, 17 rakaat dalam sehari dan semalam. Iya, 17 kali sujud. Atau di dalam sujudnya, di dalam sholatnya, tentunya sujudnya menjadi 2 kali lipat. Ya. Dalam sujud yang banyak itu, dia tahu itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya dia berpikir, ketika ada hal yang seperti itu, ini saya berikan hak Allah kepada orang lain atau tidak. Harusnya itu yang dia pikirkan. Tetapi tatkala seorang itu didominasi memikirkan hak makhluk, akhirnya itulah yang terjadi. Dan dari sebab terjadinya berbagai masalah di tengah manusia, turunnya musibah, malapetaka, rancunya berbagai macam urusan, itu disebabkan karena hati itu bergantungnya bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan kekafiran, bahwa ini perbuatan kafir, ini amalan kekufuran. Ya, beribadah kepada selain Allah adalah kekufuran. Yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala 1 dari 3 itu adalah kekafiran. Yang mengatakan bahwa Allah adalah Nabi Isa itu adalah kekafiran. Ya. Dan yang mengatakan oleh sujud kepada selain Allah itu adalah kekafiran. Yang menyembah berhala-berhala itu adalah kekafiran. Itu prinsip-prinsip agama. Itu bagian dari keislaman. Dan tidak syah keislaman seseorang kecuali dengan meyakini itu. Maka hal yang sifatnya keyakinan, perkara yang merupakan bagian dari agama, tidak boleh dibawa di dalamnya. Ya, dalam mana, oh ini tidak usah kita singgung. Kita harus toleransi. Kita harus berlapang dada. Itu bukan orang yang beragama namanya. Setiap orang yang beragama dia meyakini kebenaran agamanya. Ya. Itu di dalam keislaman adalah inti dalam agama. Tidak meyakini kafirnya orang kafir, itu artinya murtad keluar dari Islam. Tidak meyakini bahwa orang yang meyakini Allah itu 1 dari yang 3, atau Allah memiliki anak, atau Allah adalah Isa bin Maryam, tidak meyakini kekafiran itu dia kafir keluar dari Islam dalam hukum Islam. Ya. Ini orang-orang yang kadang mengajak kepada toleransi, dia namakan dirinya moderat, tapi kebablasan. Keluar dari tuntunan agama. Keluar dari tuntunan agama. Jadi dibedakan 2 masalah. Kalau dia mencela dari simbol agama atau dari agama orang yang mengakibatkan Allah dan Rasulnya dicela, itu tidak boleh dia lakukan. Itu satu sudut. Tapi sudut lain, dia berlepas diri dari kekafiran, meyakini kafirnya orang kafir. Ya, itu bagian dari agama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya.